Oke, perkenalkan, nama saya Sadam Ali Nasution atau akrabnya dipanggil Sadam. Perkenalkan, aku Rahmaida Salwa. Hai, kenalin aku Holis Siti Aisyah, biasa dipanggil Holis. Halo, saya Ruby Amalia. Namaku Fatur Rahman Mahmudin. Nama saya Hanza Hafiza, biasa dipanggil Ocha. Halo, perkenalkan nama saya Riza Ludia. Oke, kenalin namaku Lutfan Saif Savana dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Halo, aku Zakia Anggreni Setiawan dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab angkatan 2023. Di sini aku sebagai narator sekaligus penerjemah. Aku kemarin sebagai sutradara di angkatan 23 kelas B. Job desk saya di drama kali ini diamanahi teman-teman untuk jadi produser. Saya sebagai si kostum sekaligus merangkap make up. Oh, job desk aku sendiri itu menjadi Bibi Faruk, dimana dia berada di akhir scene yang dia itu memunculkan rasa keharmonisan setelah mereka menjalani beberapa perasaan seperti kecewa, terus kemudian senang, sedih, dan romantis juga ada seperti itu. Kebetulan Job desk drama ya. Drama kali ini adalah saya sebagai aktor. Apa ya? Gue mau ngomong apa? Mana lagi mau? Sensitif. Aku nggak tahu, aku ngawur. Sama-sama. Perasaan setelah drama, ya, wow, sangat campur aduk sekali. After drama, aku seneng. Terus aku nggak menyangka aja sih kalau aku sebenarnya udah expect akan banyak improve di drama ini dari aktor-aktor. Cuman aku nggak expect kalau improve-nya akan segong ini gitu. Dan aku merasa puas banget sama tampilan drama ini. Kalau dari saya sendiri sebagai sutradara dari drama ini merasa lebih agak plong gitu ya. ya jujur lega, tapi ya itu tadi banyak kan kayak yang itu di apa namanya, yang kemarin di drama itu, jadi kayak rasanya itu hatinya wah gitu ya, nggak karuan lah ini gitu. Setelah UAS itu rasanya seneng sekaligus lega, ada terharunya juga. Aku happy banget, aku senang banget. Aku juga ngerasa nggak nyangka kalau misalkan drama kita tuh banyak banget respon positif dari teman-teman, apalagi adik kelas. Dan nggak cuma adik kelas, adik tingkat tuh juga. Perasaan ya? Kalau ditanya perasaan, senang dan sedih, dua itu saja. Senangnya karena apa? Karena kita telah membuat momen kebersamaan antar kelas. Salah ulang. Antar kelas tuh nadanya kayak masih ada lanjutannya gitu loh. Terharu. Ternyata kita sudah sampai di fase ini. Bahkan sudah melewatinya satu hari yang lalu. Jika 1 dan 2 tahun yang lalu kita hanya melihat kakak tingkat yang menampilkan drama, ternyata tahun ini kita menjadi objek untuk adik tingkat kita. Urusan perabotan dan Sebenarnya aku nggak yakin waktu ditunjuk jadi sutradara, karena aku juga nggak terlalu bisa untuk mengatur orang-orang yang pertama. Terus ya aku belum punya bayangan untuk kedepannya gitu loh. Yang paling susah adalah menyatukan chemistry para aktor, kemudian chemistry satu sama lain, itu yang paling susah karena chemistry itu tidak bisa dibentuk hanya sekali 2 kali, tapi harus sering latihan, sering berkontribusi, sering datang lah pokoknya. Walaupun tanggung jawabnya itu emang agak gede, tapi dengan adanya teman-teman saya di sini, saya merasa punya dukungan, saya merasa punya ada penenang yang dimana saat saya lelah, saat saya lagi bingung, ini harus gimana, mereka selalu membantu dan mengarahkan saya. Oke, next. Waktu deadline penerjemahan, karena kan nggak semuanya ini harus IE kan. Kalau IE itu semua hasilnya formal, kaku.
Jadi misalkan kalau dialog hasil AI, jadi nanti hasilnya kaku dan nggak bisa berekspresi. Prosesi sebagai aktor menyesuaikan diri dengan peran sih sebenarnya. Ya jujur karena apa ya, ini pengalaman ya, mungkin dulu pernah drama tapi nggak heboh ini. Mungkin yang paling sulit itu bagian emosi sih. Jadi kayak penghayatan ya lebih ya kayak ini. Lebih ke penghayatan. Kan kemarin juga dramanya itu kan bahasa Arab. Ya, itu mungkin lebih ke percakapannya juga. Jadi Scene-nya itu bolak-balik terus, banyak scene yang harus dilewati. Jadi kayak mimik muka, kemudian intonasi dan lain sebagainya itu susah banget untuk aku sendiri. Misal kayak scene ini selesai tiba-tiba harus ganti percakapan dan mengubah raut muka. Mungkin itu sih susah banget, jujur ini susah banget. Karena drama kita adalah drama Arab, maka untuk make up kita juga menyesuaikan dengan look Arabik, terutama untuk bagian matanya untuk agar lebih tebal. Juga aksesorisnya. Mungkin kalau misalkan waktu latihan kan dari awal kita emang belum bisa, tapi kita semakin lama latihan kita jadi semakin bisa menjiwai diri kita sebagai aktor kita. Pertengahan juga aku tetap ngerasa kayaknya aku nggak bisa gitu sih, tapi ya alhamdulillah kejalani. Meskipun mungkin banyak yang kurang puas tentang itu, tapi overall aku oke sih. tapi ya kemarin dengan latihan yang banyak ya tapi bisa di hari H perform dengan bagus. Kebaikan yang sangat deras. Kalau untuk orang yang bikin kesel, sepertinya kalau ya gimana ya, namanya satu kelas pasti ada sifat-sifat orang-orang tertentu yang karakternya itu seperti ini. Aku kesel misalkan kita udah capek-capek latihan, kemudian ada orang yang menyepelekan waktu latihan, mungkin karena alasannya sibuk, karena bagian dia dikit, terus kemudian dia nggak datang latihan, itu kesel. Karena kita semua juga punya kesibukan, nggak cuma dia doang yang sibuk. Ini jujur nggak gimmick, nggak apa-apa. Yang pertama itu sutradara sama produsernya. Kenapa? Nggak ikut latihan, nah itu yang bikin apa ya, nggak suka lah. Apalagi ada beberapa yang jarang latihan terus nyepelein latihan, itu yang bikin satu drama jadi berantakan. Tapi mungkin menurut aku bukan nggak ngarah ke orangnya, mungkin hanya beberapa orang yang mungkin jarang latihan, terus juga Karena ya itu tadi, kalau produsernya ketawa baru kemarin setelah kita mau pentas itu dia baru ketawa, nggak tahu tiba-tiba aja. Tapi kalau sutradara ya kayak gitu, sutradaranya kan cewek, jadi kayak ya gitu aja. Dia tuh kayak ketika kita kasih masukan malah dia diem. Nah ini kan jadi masalah buat PU juga gitu. Kalau untuk benci kayaknya enggak, tapi kalau untuk kesel sesaat oke, ya tetap ada. Sebenarnya ini nggak mengarah ke siapa-siapa, mengarah sih sebenarnya, cuma saya paling kesal dengan orang yang tidak on time ketika sedang kegiatan. Cuman ya itu namanya, karena namanya adalah proses, pasti ada rasa marahnya, ada rasa sebelnya. Ya karena semuanya wajar. Kita namanya latihan, namanya berproses, beradu argumen, saling kritik, saling mengasih saran satu sama lain, itu hal yang wajar. Lalu dia pakai apa untuk jalani ini? yang paling aku senengin sih waktu ini. Yang paling aku suka kan belum benar. Kalau buat hal lucu selama Kalau scene drama yang aku favoritin, dia ambil serpihannya sambil dia bingung. Skip aja. Dari mana beres-beresnya? Enggak, pertanyaannya. Ya sudah. Enggak. Yang itu Scene pas si Lutfan nembak Hanin waktu di pasar malam itu aku suka banget. Scene yang mereka itu berantem, di titik konfliknya itu mereka itu berantem, terus tapi di akhir mereka bisa kembali bersama gitu. Ya adegan marah-marah sama
ya itu pas sama Hanin itu kan kayak wah garis kapan lagi panjang gitu. merah jadi Oh, semacam improve tanda dari dia orang berbagai yang macam pernah tokoh. luka. Tokoh kan punya improve sendiri ya, itu tuh aku suka karena mereka tuh bisa out of the topic dari drama itu. Maksudnya Udah tidak ada lagi kalimat Liz sorbannya mana ya? Liz ini modelnya gimana? Liz nanti make upin aku ya. Guys, jangan minum es, sebentar lagi drama. Kalian harus menjaga suara kalian. Klimaks sih, di klimaks yang pemainnya yang aku mainin itu di bagian klimaks itu ketika apa ya, ketika Marhan itu pas perform kemarin, nah itu feel-nya dapat, emosinya dapat gitu. Itu yang paling berkesan sih menurut itu. Bisa menambahi apa aja yang bagus dari teks naskah itu. Jadi kan teks naskah ada yang formal nih, ada yang boring. Nah, mereka tuh menambahkan bumbu-bumbu komedi atau misalkan bumbu-bumbu emosi. Jadi aku bisa ikut menghayati. Kebetulan nggak tahu juga ya, kalau marah ya mesti marah sih. Kayak cewekku kan ada 4 ya, ada banyak gitu loh. Jadi kalau yang satu marah ya udah marah-marah aja gitu loh. Ya kan sama aja, Hanin kalau ditanyain cowoknya marah nggak? Ya mesti marah. Nah cowoknya Hanin kan juga banyak gitu. Yang paling membuat saya ingat itu ketika waktu latihan sih sebenarnya, daripada penampilan utama di hari H itu tidak terlalu bagaimana. Soalnya kalau ketika hal yang paling berkesan kalau menurut kalian itu adalah penampilannya, yang menurut saya itu tidak hal yang berkesan karena tidak dapat dipungkiri bahwasannya hasil yang bagus adalah melalui proses yang sangat panjang atau yang sangat bagus. Yang pasti untuk teman-teman terdekat aku kan selama ini di kosnya Aziza, terus biasanya sama Ocha juga, sama Ainul. Mereka yang 24/7 mendampingi aku lah bahasannya. Setiap keluh kesah tuh ada di situ gitu. Kayaknya kalau tembok kosnya Aziza bisa ngomong tuh kayaknya dia lah ngomongin ini lagi gitu. Untuk teman-teman angkatan 2024, ingat drama itu asik, lebih semangat lagi, lebih bagus lagi. Hektik itu pasti, emosi itu pasti. Yang paling pasti adalah komunikasi. Kata sebelumnya apa aja yang harus dipersiapkan ini dan itu, seandainya kalian juga udah punya jobdesk, bisa dijadikan referensi tugasnya. Oh, aku harus gimana ya biar semua itu dari awal sampai akhir itu berjalan lancar. Itu semuanya ya salah satu gambaran lah kalau semuanya itu memang asik, asal kalian membungkusnya itu seperti apa. Kalau dengan dendam pasti kalian emosi, kalau dengan Semangat, hasil tidak akan mengkhianati usaha kalian dan saya yakin kalian akan jauh lebih keren dari kita, akan jauh lebih bagus dan Banyakin bonding antar kelas. Banyakin bonding antar kelas, komunikasinya dijaga, kerukunannya dijaga, sama Saling kerjasama, saling menghargai karena semua orang punya masalah masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau bisa nggak usah mencampurkan urusan pribadi ke dalam proses pembuatan drama ini. Dan walaupun teman-teman yang lain itu nggak punya peran ataupun mereka itu nggak punya tanggung jawab yang besar, sebisa mungkin mereka itu tetap bantuin temennya. Yang penting kalian harus solid, itu paling penting gitu.